Gereja itu sebenarnya gak salah. Masalahnya gereja dimulai dari pendetanya, hamba Tuhannya, rohaniwannya. Jangan mengusik hamba yang diurapi Tuhan. Jadi bahkan gue gak boleh menentang gitu kan. Ya gue tahu sih salah sih, tapi dia diurapi Tuhan loh, Pastor. Karena aku sudah menemukan banyak realita, akhirnya jemaat itu ya hanya sekedar korban dari manipulasi, eksploitasi, even yang lebih parah lagi sampai bisa sexual abuse, pemerkosaan dan sebagainya. Dan celakanya itu di cover up. Ini yang jadi problem. Orang seringkali memandang gereja bukan sebagai keluarga rohani, tapi lebih kepada restoran cepat saji. Gereja pun memperlakukan mereka seperti customer. Gue menggumulkan itu dan merasakan ini sih kayaknya arahnya salah nih. Gue sih ngapain dong? Indah lah, Pastor bro. Selamat datang di channel Gereja 360, sebuah channel yang didedikasikan sebagaimana namanya, Gereja 360 derajat. Nah, sebagian teman-teman mungkin belum tahu filosofi itu. Tapi kenapa 360 derajat? Karena gereja butuh banyak perspektif. Hari ini kita melihat bahwa gereja itu dirindukan orang sebagai tempat di mana orang berjumpa Tuhan, berjumpa transformasi, perubahan hidup dan sebagainya. Gereja telah menjadi tempat yang jadi berkat buat banyak orang. Tapi di satu sisi kita harus akui bahwa gereja juga kadangkala dalam perjalanan bisa jadi mengalami satu proses-proses yang membuatnya itu kehilangan perspektif. Kehilangan apa yang seharusnya dia kerjakan. Dan untuk itulah Gereja 360 hadir sebagai satu bentuk kerinduan kita. Supaya terjadi transformasi, terjadi yang namanya revitalisasi di gereja. Baik itu para pemimpin yang ada di gereja tersebut mampu melihat titik-titik buta yang selama ini tidak bisa dilihat. Dan juga menjadi pembicaraan di tengah-tengah akar rumput, teman-teman jemaat, pemuda, dan sebagainya. Agar bisa membicarakan ini. Karena tanpa kita bicarakan, tidak ada yang namanya proses transformasi. Bersama dengan kita ada seorang hamba Tuhan yang pernah saya undang juga. Ngobrol bersama-sama di mobil. Pastor Randy Chandra Dinata. Welcome. Thank you brother. Thank you. Pleasure. Gue tadi mau tepuk tangan, dia udah kasih tangan. Sar! Itu menunjukkan apa? Betapa bersahabatnya beliau ini, asik. Sinergi. Gue pikir mau bilang sinergi, solid. Oh, kayak partai politik. Bapak-bapak banget. Welcome Bro Randy. Thank you so much. Jadi Gereja 360 ini bukan orang baru ya, Bro Randy ini, dan dia adalah salah seorang yang bisa kita bilang nggak mau untuk sugarcoating, tidak mau juga untuk lip service, tapi I pretty sure bahwa lu adalah salah satu leader di masa depan, which is kekristenan itu sendiri. Kita semua alat, kita semua hamba, bukan untuk meninggikan diri atau apa, tapi gue yakin lu akan jadi salah satu leader juga di dalam perjalanan kekristenan kita. Ini nubuatan dari seorang Andre Tung ya. Nggak lah. Tapi kan artinya dalam hari ini Pastor Randy juga cukup dikenal ya di sosial media. Puji Tuhan. Jadi ini gereja sosial media nih. GSM ya. GSM, gereja sosial media ya. Gereja sekolah minggu sosial media. Iya. Tapi gue baru tahu 360 tuh maksudnya view-nya ya. Bisa lihat dari berbagai sudut. Betul. Karena kalau pertobatan 360 kan balik lagi. Ada yang bilang begitu. Ada yang bilang sama gue, Pastor maksudnya jangan 360, 180. Bukan itu sih. Yang penting tahu filosofinya apa ya. Benar. Filosofinya tuh karena ada juga yang bilang gini, 360 tuh ada salah satu buku kepemimpinan John Maxwell. Jadi leadership 360 itu ya. Memimpin seluruh. Tapi sebenarnya 360 itu kan karena gue terinspirasi bahwa banyak view yang kita harus lihat. Karena kan ya namanya organisasi, gereja, pelayanan itu tuh perspektifnya banyak banget. Bener. Gitu. Dan sebagai orang yang juga pelayanan di gereja let's say 12 tahun, aku menyadari banyak titik buta yang aku juga tidak lihat. Ya. Gitu. So, Bro Randy ini seperti yang tadi kita udah ngomongin, salah satu mungkin tidak ada salahnya juga ya ngomongin bagaimana sekarang posisi pelayanan dan kepemimpinan yang Bro udah jalanin sejauh ini. Ya, kalau aku pribadi di gereja lokal, aku termasuk dalam tim pastoral.
Dan di tim pastoral itu pun aku punya tanggung jawab untuk lebih fokus ke generasi muda. Jadi bisa dibilang youth Yes. leader, youth pastor. Bahasa kerennya next gen pastor lah. Agak Jadi memang secara waktu 2011 sampai 2011 sampai 2015 jadi ketua youth, lalu 2015 sampai 2021 itu fokusnya emang di youth sebagai youth pastor. Tapi 2021 sampai sekarang aku lebih banyak di dewasa muda. Jadi usia single profesional maupun juga pasangan-pasangan yang baru menikah. Jadi di gereja lokal, tapi juga di sinode gimana bro? Nah, kalau di sinode aku tergabung di Biro Dewasa Muda juga, pengurus pusat Departemen Pemuda Anak GBI gitu. Jadi ya mungkin season of life bawa aku ke sini, Tuhan bawa aku ke sini di Dewasa Muda, lalu juga beberapa waktu terakhir dipercaya di Departemen Teologi. Jadi ada sebutannya Biro Influencer. Nah, ini yang menarik. Keren ya. Ya. Seriusan? Ya, Biro Influencer di dalam Departemen Teologi itu fungsinya adalah untuk menjadi istilahnya corong lah. Corong dari Departemen Teologi ketika ada satu isu yang mau dibahas, maka wajah-wajah kita lah yang akan dimunculkan dan kita yang ngomong kayak gitu. Sebuah apresiasi dari gue sendiri secara pribadi anyway. Thank you. Maksudnya apresiasi terhadap kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri. Organisasi dalam hal ini GBI ya. Menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Karena rata-rata maksudnya departemen-departemen itu yang disebut influencer itu kan bener-bener istilah sangat baru sekali. Iya, sesuatu yang baru. Kemarin kita tadi konflik Israel Palestina, itu kan bagaimana tanggapan sinode? Nah, akhirnya kita yang dimunculkan. Ya, jadi Bro Randy ini ngomong tadi, maksudnya tadi apa? Tadi apa tolong Ya, jadi tadi dijelaskan. ada syuting. Jadi saya tadi undang dari Fakta Israel Bu Monique Rikers yang ngobrolin, tapi anyway, jadi linknya di bawah sini ya langsung. Cek di channel Andre itu. Ya, benar. Oke, channel tetangga ya. Iya, channel sebelah 360. Oke. Ini bebas dari segala yang beda bebas. Iya. Oke. So, wah bisa 2 sesi nih, Bro. Kenapa tidak? Hayo, gas. Ayo gitu. Soalnya membicarakan beneran ini loh. Beneran apa? Beneran mau 2 sesi? Ya, kalau Roh Kudus menggerakkan kita ke sana kan kenapa tidak? Enggak dulu deh, satu. Tapi anyway bro, thank you udah datang ke Gereja 360. Yes. Jadi kita seperti tadi pengantar yang ku lakukan, kita tuh membicarakan tentang hal-hal yang kadang-kala tuh terluput dari pandangan. Ya. Atau terluput dari pembicaraan. Jadi kita mengakui bahwa gereja itu kan harusnya organisme. Itu pada pengertian yang paling esensi. Tetapi bukan hanya organisme, tapi gereja itu organisasi juga. Karena membentuk mewadah, mengorganisasi, jadi sebuah struktur kepengurusan dan sebagainya, so on and so on. Nah, cuma sekarang hari ini banyak orang mengeluhkan juga sih ya, karena menempatkan diri sebagai orang-orang di luar sana. Banyak anak-anak muda yang kemudian memilih untuk menjadi Kristen tanpa bergereja. Atau tanpa tembok ya. Bahkan kata gereja bagi mereka tuh mengecewakan. Iya gak sih? Mengecewakan gereja itu menjadi sesuatu yang mereka tidak mau involve lebih. Karena bisa jadi frustasi, bisa jadi merasa terkecewakan dengan pemimpin-pemimpinnya atau dengan komunitasnya. Nah, kemudian ada perkataan yang kemudian ngomong begini, gereja itu sebenarnya gak salah, cuman leadernya yang jadi masalah. Malah ada yang bilang begini, ini ada yang bilang ya, masalahnya gereja dimulai dari pendetanya. Pendetanya, hamba Tuhannya, rohaniwannya. What would you say about it? Namanya pendeta, hamba Tuhan adalah manusia. Manusia tidak ada yang sempurna. Kalau
hamba Tuhan yang which is adalah manusia aja tidak sempurna, apalagi jemaat. Jemaat pun tentu tidak sempurna. Nah, kalau ada hamba Tuhan yang tidak sempurna, jemaat yang tidak sempurna berkumpul di satu wadah, ya Jadi apa? tentunya sangat jelas wadah itu tidak akan menjadi sesuatu yang langsung ideal, langsung dikatakan sempurna, tidak gitu. Jadi satu hal yang perlu kita sepakati bersama bahwa memang there is no such thing as a perfect church. Gereja itu adalah kita, orang-orang yang sedang dalam proses berobat jalan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Jadi ya, maka kita nanti akan bicara tentang seberapa batasannya, tolak ukurnya apa sih gitu kan. Karena kalau kita selalu membenarkan bahwa oh ya namanya juga manusia, hamba Tuhan juga manusia, jadi kalau dia jatuh, kalau dia Ya udahlah. Nah, ini yang sebenarnya aku pengen mencoba menempatkan diri karena kayaknya penjelasan hamba Tuhan juga manusia itu semua orang tahu. iya. Dan kayaknya tuh kalau yang nonton kita lagi ngobrol nih mengalami kekecewaan, mengalami marah, kecewa, dia akan bilang bosan juga ya dengerin itu ya gitu. Karena menempatkan diri merasa seperti apa yang mereka rasakan. Anyway, di edisi sebelumnya bersama Bro Randy sempat juga bahas soal masalah sempat kecewa juga ya. Iya, sempat linknya di bawah. Oh gitu ya. Bukan Saya bawaannya gitu ya. Gue juga pernah merasa kecewa karena kepemimpinan ya. Ya. Dan kayaknya siklus itu kayak siklus yang memang quote in quote normal. Kenapa gue bilang normal ya karena fakta tadi itu. Ya. Hamba Tuhan tidak sempurna, jemaat tidak sempurna. Bergabung jadi satu. Ya pasti akan melihat saling ketidaksempurnaan masing-masing. Yes. Nah jadi maksudnya itu normal dilewati oleh orang-orang dan akhirnya proses itu pertanyaannya adalah kita bangkit dari itu atau kita selalu terus-menerus menjadi orang tersakiti. Iya. The mentality ya pada akhirnya. Karena pada akhirnya di dalam perjalanan hidup kita akan menemukan bahwa dikuasai oleh rasa benci, rasa marah itu pada akhirnya akan melukai diri kita sendiri dan tentunya orang lain. Bahkan menurut aku bukan hanya melukai, membusukkan diri sendiri. Wow. Ya itu benar-benar toksik banget tuh. Iya. Maksudnya kebencian, kepahitan itu dipelihara hancur. Ya. Dan memang itu mungkin bisa terlihat seperti satu motif yang kuat ya. Benci akan ketidakadilan atau bahkan benci akan tindakan abusif di gereja. Aku pikir rasa benci aja itu tidak cukup untuk membuat seseorang bisa mengubah pertama-tama dirinya sendiri dan juga sesamanya. Dia harus at the end of the day harus cinta sih yang mengubahkan. Menarik ini. Bagus nih kata-kata ini. Boleh. Pastor Graf. Kebencian tidak akan mengubahkan, yang bisa mengubahkan tuh cinta. Iya. Kasih. Orang bisa koar-koar, wah kita bela kebenaran, kita benci ketidakadilan, tapi sejauh mana kasih Tuhan itu mengubahkan hati kita, sehingga kita nggak jadi pelaku juga pada akhirnya. Malah di satu sisi kan begini, pada akhirnya orang tuh bisa sampai pada titik di mana benci, marah, dan terus kemudian atas nama kebenaran. Wah itu pakai nama kebenaran mengvalidasi kebenciannya dia. Bahaya banget. Bahaya. Benci akan ketidakadilan itu satu hal. Menjadi pribadi yang benar-benar cinta akan kebenaran dan keadilan itu hal yang berbeda. Ini keren juga. Iya. Boljuk ya. Oh, ini diambil boleh editor bikin quotes-nya ya. Jadi gue pernah satu kali di forum anak sekolah nih, ya kan. Terus kemudian pertanyaannya gini dong, boleh nggak kasih satu quotes? Kata-kata hari ini Pak, bener. Jadi ternyata spiritualitas Alpha atau Z gitu ya, terserah kita mau ngomong apa. Spiritualitas anak zaman now saat ini salah satunya tuh itu quotes. Kata-kata hari. Bener. Jadi mereka tuh cari quotes dan sebagian orang Kristen hari ini saat teduhnya by quotes.
Iya lagi. Iya lagi, ya kan. Bacaan kitabnya baik. Quotes ya. Kata Pastor Randy begini, Waduh. ini saat teduhku, asik. Oke, kita balik, maksudnya gini, iya aku sangat yakin sebenarnya Gereja 360 ini pun adalah sebuah, channel yang muncul karena itu tadi. Aku tahu kalau aku pribadi sendiri ya, pernah melalui fase di mana sangat bisa dikuasai kepahitan. Dan kalau untuk membalas, mendestruksi itu, aku rasa aku punya potensi kemampuan untuk itu, mendestruksi sesuatu. Dan somehow kadang-kadang kalau kita mau ini, si jahat itu menggunakan itu sih memang. Si jahat menggunakan potensi itu untuk kemudian menghancurkan banyak hal. Mungkin alasannya bisa divalidasi, karena ketidakadilan atau mungkin ini penyimpangan, penyelewengan. Tetapi didasarkan atas kebencian, memang tipis sekali akhirnya kelihatan antara kasih atau kebencian. Dan aku pernah melewati satu fase di mana kebencian itu mendrive, mendrive karena belum beres dengan diri sendiri gitu. Tapi aku bersyukur karena Gereja 360 ini keluar sebagai sebuah bentuk kasih. Kita tidak, aku selalu ngomong berulang-ulang di 360, ini bukan gosip. Silakan kalau kalian mau anggap ini gosip, ya itu perspektifmu. Tapi gosip itu cuma mau menjatuhkan, gak ada solusi. Ada ya yang bilang ini channel gosip? Nggak, pasti ada orang yang ngomongnya begitu kan. Ini mau menggosip gereja. Ada karena ada komennya. Pastor ngapain sih dibuka? Misalnya keburukan-keburukan atau misalnya hal, enggak, saya nggak ngomong orang loh ya. Saya nggak ngomong orang kalau saya buka itu doxing gitu. Itu kan maksudnya membuka si ini si itu. Nah, saya tidak tertarik. Saya cuman mau ngomong tentang ada fenomena ini dan bisa jadi itu terjadi di kalian. So, gimana kita hadapin? That's good. Ya gitu. Termasuk itu tadi, kekecewaan terhadap karena mereka bilang begini, pendeta lah yang menjadi sumber, pendeta atau hamba Tuhan, rohaniwan yang menjadi sumber dari masalah gereja. Sekarang kalau saya gereja di tempat seperti itu, Pastor Randy, gimana saya mesti ngapain? Dengan pemimpin yang punya kelemahan itu ya. Sekarang gini ya, gereja itu memang masing-masing punya bentuk organisasi. Nanti kita masuk ke sana. Tapi pada umumnya nih, kita hidup di tengah dunia, kita hidup di tengah keadaan sosial di mana orang selalu menganggap gereja maju atau enggaknya dari pendetanya. Jadi pendetanya, hamba Tuhannya itu punya wewenang, kapasitas untuk membuat ini maju atau tidak, membuat gereja ini beres atau tidak. Nah sekarang kalau saya ada di tengah gereja kayak gitu, pendetanya nggak bisa lah gitu, saya mesti gimana? Pastor ini gimana? Jadi seperti yang Bro Andre bilang tadi ya, bahwa memang kita harus bedakan antara organisasi dan organisme. Tentunya kalau ngomongin soal organisasi, semua punya aturan main, semua punya struktur, model pemerintahan yang seperti apa. Mungkin ada yang sifatnya lebih terpusat kepada satu orang pemimpin. Tapi mungkin ada juga yang lebih kolektif. Ya, ada istilahnya kolektif kolegial, di mana keputusan itu bukan based on satu orang yang punya wewenang lalu tok palu, tapi dirapati, dibahas bersama. Tentunya semua punya plus minus ya di dalam struktur dan cara pemerintahan gereja masing-masing, ada plus minusnya. Nah, tapi mungkin yang harus kita jadikan kesepakatan bersama dulu, ketika ada satu organisasi atau satu gereja yang lebih menekankan bahwa it's all about organization, it's not about organism. Bahwa ya lu jemaat dan kita semua ada buat gereja ini. Padahal bukankah sebaliknya? Kalau menurutku ya, seharusnya gereja yang sehat adalah gereja yang membangun jemaatnya, membangun orang-orang, bukan orang-orang dimanipulasi, dieksploitasi untuk membangun atau menggolkan satu visi dari satu pemimpin misalkan gitu. Jadi dua-dua tetap pasti akan kelihatannya do something, program dan sebagainya. Tapi coba ditarik sampai kepada akarnya. Lu lagi bangun dinasti dan pemerintahan lu sendiri atau lu lagi bangun manusianya nih?
Kata dinasti itu dalam maknanya ini. Bisa jadi pembahasan sesi 2. Dalam maknanya tuh, dalam banget tuh. Yesus pribadi yang kita teladani itu menyerahkan nyawa bagi domba-dombanya kan. Tapi ironisnya ketika domba itu justru diserahkan untuk kepentingan sang gembala ataupun organisasi itu sendiri. Nah, aku pikir ini harus jadi tolok ukur ya. Cara, metode, struktur itu semua punya plus minus lah. Dan kita nggak lagi ngomongin soal itu ya. Tapi kalau menurutku sebagai jemaat kita juga harus mulai kritis berpikir, cerdas berpikir. Selama ini kalau keluarga adalah gereja adalah keluarga rohani, kan disebutnya gitu ya, keluarga rohani. Oke. Tapi kita ngerasain nggak ada pembapaan di situ? Artinya sang gembala ini hadir sebagai bapak yang mau anaknya tuh bertumbuh, berkembang, atau sekedar bos yang pokoknya saya punya tujuan ini, kalian adalah jemaat-jemaat domba-domba yang harus mensupport visi saya. Nah, kalau udah di situ ya balik lagi, kita nggak bisa mengambilkan keputusan buat teman-teman, tapi harus ada sesuatu yang kita gumulkan gitu. Oke, kalau misalnya sekarang gue sebagai jemaat nih, gue menggumulkan itu dan merasakan ini sih kayaknya arahnya salah nih. Gue sih ngapain dong? Pindah lah, Pastor bro. Nggak, pilihannya 2, ubah atau pindah. Gue agak shock juga nih langsung ngomong pindah ini. Lah, gini loh. Kalau secara moral, etis, lu udah berasa di abuse, lu bukan karyawan kan? Kalau lu karyawan di kantor, lu di abuse, mungkin gaji, income, itu bisa jadi faktor yang menahan lu. Ya tentunya di gereja ada kasih, pengampunan, betul. Tapi kan masa iya lu mau di abuse terus menerus gitu. Ketika lu temukan bahwa sang pemimpin adalah seorang yang memanipulasi lu, bahkan mengambil keuntungan. Gue mau sedikit track back sebentar. Pada titik apa sih sampai disebut manipulasi? Nah, ini mungkin perlu kita bicarakan. Karena kan ada jemaat yang begini nih ngomongnya. Tapi kan dia orang yang diurapi Tuhan. Jangan mengusik hamba yang diurapi Tuhan. Jadi bahkan gue nggak boleh menentang gitu kan. Ya gue tahu sih salah sih, tapi dia diurapi Tuhan loh, Pastor. Coba bagaimana nih sebaiknya? Pengurapan Tuhan itu bagiku ya, itu harus bisa terlihat dari cara bagaimana dia memperlakukan sesamanya. Jadi kalau orang mau self claim bahwa saya diurapi ya semua bisa. Tapi pertanyaannya pengurapan seperti apa kan? Adakah itu membuat engkau punya satu kapabilitas dari Tuhan, kapasitas dari Tuhan untuk nurturing domba-dombanya Tuhan? Begitu nggak? Kalau nggak gitu, ini pengurapan macam apa gitu kan? Kalau istilahnya, wah ini api asing nih. Wah, urap. Nggak, gue sebenarnya secara teologis kita harus mampu melihat bahwa perjanjian lama itu erat sekali atau kesannya kuat sekali ketika kita lihat kayak misalnya roh Tuhan menghinggapi Simson, lalu roh Tuhan meninggalkan Simson, roh Tuhan atas Saul lalu kemudian meninggalkan Saul. Jadi maksudnya kesannya itu kuat sekali bagaimana ada satu bentuk kayak supranatural yang kemudian melekat pada orang-orang tertentu dan itu nggak boleh dijamah, nggak boleh diapain, dicelakain, dan itu yang kemudian mempengaruhi cara pikir orang tanpa sadar. Betul. Padahal kan kita harus mampu melihat dari perspektif perjanjian baru bahwa itu kemudian dijelaskan dengan lebih clear lagi bahwa pengurapan itu muncul di dalam apa ya, mungkin bahasa mudahnya itu adalah ketika Roh Kudus bekerja dengan menunjukkan ada buahnya ya kelihatan dari orang itu tuh. Jadi pengurapan itu mungkin lebih tepatnya bisa kelihatan ketika dia betul-betul punya buah roh dalam dirinya. Betul. Kalau misalnya dia tidak punya kerendahan hati, apakah bisa dibilang itu ada pengurapan? Kalau dia tidak punya kelembutan,
pengampunan, apakah bisa dibilang itu ada pengurapan? Kalau dia tidak punya yang namanya kasih sukacita damai sejahtera, apakah itu bisa dibilang ada pengurapan? Mungkin kita bisa lihatnya lebih baik dari situ kali ya. Betul. 1 kali, 2 kali, oke lah 3 kali gitu ya. Kita mungkin mengalami satu rasa kayak kok kenapa begini? Kenapa begitu? Obvious banget nih gitu kan. Tapi ya balik lagi ya. Kita pun harus bijak untuk menilai gitu ya, supaya ya itu balik lagi karena aku sudah menemukan banyak realita akhirnya jemaat itu ya hanya sekedar korban dari manipulasi, eksploitasi, even yang lebih parah lagi sampai bisa sexual abuse, pemerkosaan dan sebagainya. Dan celakanya itu di cover up atas nama jangan menyentuh orang yang diurap. Betul. Atau mereka menganggap kita kan udah bangun organisasi ini, nama baik gereja kita. Yang mereka jaga nama baik gereja ataupun hamba Tuhannya, sehingga teman-teman di sekitarnya, circle satunya ini justru covered up. Yang harusnya kita dengan sadar ya, dengan hati nurani yang berkata bahwa ini kayaknya ada yang gak beres nih. Tapi ini yang terjadi sebaliknya malah ditutup-tutupi. Korban dibungkam dan seterusnya. Nah kalau udah sampai di titik itu, wah kan udah warning sign yang sangat jelas gitu kan. Ubah atau keluar, ubah atau apa tadi, pindah ya ubah atau rimanya bagus ya, ubah atau pindah. Sebenarnya pada titik apa sih kalau kita nempatin diri sebagai anak-anak muda di luar sana ya yang baca atau denger ini bukan cuma anak muda sih tapi juga berjiwa muda, asik. Bener. Kapan saya mesti pindah, Pastor? Sekali lagi ya, saya nggak bisa tentukan apa tandanya, Pastor? dan tandanya Kalau besok pendeta itu pakai baju biru, berarti tandanya saya mesti pindah. Gimana, Pastor? Ya kalau menurutku balik lagi tolak ukurnya satu ketika bahkan di mata dunia sekalipun ini udah pelanggaran moral, ini udah pelanggaran etika. Let's say misalkan ada sexual abuse atau mungkin ada yang jelas-jelas penyelewengan uang gitu kan, berbau-bau yang seperti itu, ya itu perlu, ya itu udah tanda yang jelas sih menurutku gitu loh. Masa iya lo mau digembalakan oleh orang yang obvious bisa dibuktikan ya, kalau secara ini masih kabar burung, masih gosip, ya itu jangan langsung denger dan memutuskan sepihak. Tapi di satu sisi sekarang itu orang gampang banget kemakan. Denger ini denger itu langsung. Nah, itulah makanya kan ini salah satu bentuk kita edukasi Asik. netizen plus 62 warga Pono ini kan, Biro influencer supaya kita nggak gampang kemakan berita hoax, biasakan klarifikasi gitu kan. Dan balik lagi kalau menurutku ya ada cara yang lebih lebih manusiawi, lebih praktikal untuk mengenal seorang pemimpin. Ajak ngobrol, ajak ngopi, ajak makan, kenali hatinya kayak gimana. Nah itu salah satu cara yang paling sederhana sih. Tapi kan bisa munafik. Kalau udah di meja makan biasanya perut terbuka kan? Perut terbuka, hati terbuka. Jadi bisa kerasa, bisa ketahuan. Nah tapi yang ironis adalah iya somehow terkadang ada aja pemimpin yang gak mau diajak ngobrol. Se-eksklusif itu sehingga tidak ada transparansi, akuntabilitasnya gak bisa kita deteksi gitu ya. Iya karena diajak ngobrol gak mau, sibuk lah, ngobrol sama ini aja deh. Kan ada layer-layernya tuh, jadi bentuknya hierarkis lagi gitu. Ya aku percaya sih gak mungkin satu-satu jemaat diajak ngobrol, tapi kan minimal orang-orang yang memang dia tahu nih, oh ini punya hati buat pelayanan, ini adalah the next leader, ini adalah orang-orang yang potensial, ya investasi waktu lah buat ngajak ngobrol mereka, bagi hati, bagi visi. Ini sedikit sensitif ya.
Tapi aku yakin ini kesempatan yang baik. Minum dulu asik. Tapi aku yakin ini kesempatan yang baik untuk memberikan juga penjelasan dan apa adanya jujur. Bagi sekelompok orang tertentu, GBI itu dikenal sebagai aku juga GBI punya sebuah sejarah perjalanan rohani buat aku juga ya. Jadi it's not an offense gitu ya. Tapi bagi sebagian orang tertentu GBI itu dikenal, tidak semua, dikenal sebagai gereja dinasti. Ya nggak tahu ya. Aku pikir adalah baik karena Bro Randy kan adalah bagian dari itu. Bagaimana Bro melihat itu, pandangan atau omongan itu, dan bagaimana melihat pada realita yang ada, dan bagaimana seharusnya sekarang, karena gini, aku percaya bahwa di dalam Tuhan selalu ada second chance. Yes. Bukan hanya kepada individu tapi juga pada organisasi. Tentu kita bukan buat hidup bagi organisasi, tapi organisasi penting untuk kita bisa punya value dan itu melekat ya. Nah, bagaimana Bro Randy sendiri, bagaimana ini seharusnya dikomentarin? Ya, jadi balik lagi tadi aku bilang ada struktur organisasi, budaya organisasi, model kepemimpinan pemerintahan di satu gereja atau sinode. Dan kalau memang dibandingkan dengan sinode yang lain, GBI pasti akan dicap dinasti. Karena memang ini adalah model kepemimpinan yang sifatnya itu ya dari atas lalu nanti ke bawah itu adalah tanggung jawab masing-masing gitu. Ada satu otonom, tiap gereja punya otonominya gitu kan. Tapi ada benang merahnya yang memang dari pusat akan kasih tahu gitu loh. Tetapi bukan satu hal yang aneh kalau bicara budaya organisasi di GBI itu adalah keturunan atau bahkan istri itulah yang akan meneruskan pelayanan dari sang gembala itu. Dan bahkan dari kita punya kepejabatan GBI itu memang didorong bagi istri gembala maupun anak gembala untuk ambil kepejabatan. Oke. Kita mesti pelan-pelan juga ya. Didorong atau diharuskan? Didorong, betul. Berarti itu bukan keharusan ya. Bukan. Jadi kalau misalnya ada, aku mengafirmasi ini karena aku kenal beberapa teman-teman GBI juga yang memang keluarganya tidak ini kok. Ya. Dan kemudian orang lain yang step up. Oke. Jadi itu keluarga nggak cawe-cawe. Iya, itu affirm ya. Tapi meskipun biasanya kan orang tuh kan maunya tuh nyinyir kan. Ya paham lah ya, maksudnya nyinyirnya itu karena apa? Itu buktinya itu anaknya. Itu ini gitu. Nah, gitu ya. Oke, sorry, lanjut. Nah, jadi balik lagi tadi aku bilang di awal setiap model kepemimpinan ataupun struktur organisasi itu punya plus minus. Akan menjadi plus ketika apa? Ketika misalkan ya karena dia adalah anak misalkan, terus anak ini sudah lama ikut melayani, lalu sang ayah mungkin karena satu dan hal harus mundur dari jabatannya maka sakit atau bahkan mungkin berpulang ke bapak di sana. Iya, bukan pulang kampung. Akhirnya si anak yang meneruskan. Ya. Dikenal oleh jemaat dan menganggap bahwa wah ini cocok lah penerusnya gitu. Iya. Itu nilai plus. Ketimbang misalkan ya out of nowhere ada outsourcing dari luar kan, ayo PLT gantiin. Wah itu kan pasti akan timbul pro dan kontra, transisi dan sebagainya. Mungkin itu faktor plusnya. Tapi minusnya adalah ya tentunya itu ketika mungkin panggilannya bukan di situ. Si anak ini ataupun istri berkhotbah untuk mengembalakan. Aduh saya biasa masak di dapur gitu kan. Dia harus belajar seperti itu. Menurut Bro sekarang lebih idealnya mana? Ya karena kita memang percaya sih. Aku percaya bahwa Tuhan bisa pakai generasi ke generasi dengan kapasitas yang baik, dengan second chance juga untuk orang-orang itu ketika mereka mau untuk dipakai oleh Tuhan. Aku pikir nggak jadi masalah ya. Harusnya nggak jadi masalah gitu loh. Dan bahkan ya balik lagi ya ini karena perbedaan struktur budaya kan
tadi karena otonom tadi aset-aset itu kan bisa jadi problematik ya, akan menjadi sesuatu yang Apakah kita akan membicarakan ini? Tapi di ini sendiri berarti kepemilikan dan sebagainya tidak berdasarkan. Nah, nanti di situ akan ada juga keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan dari tiap keotonoman tadi kan. Karena otonom mungkin ada yang bilang oh kita pakai gedung ini sudah ada hitam di atas putihnya bahwa ini akan dihibahkan khusus buat gereja. Tetapi nggak sedikit yang ini masih aset pribadi milik gembalanya. Pertanyaannya apakah nanti akan diteruskan untuk bangunan gereja ketika sang gembala berpulang? Apakah keluarganya sudah setuju atau belum? Wah, Pelik juga ya. pelik karena mungkin kalau hari-hari ini MOU itu udah hal yang umum. Tapi 10-20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu Ya. realitanya Itu itu budaya yang diwarisin GBI ya. Ya. Ya nggak sih? benar. Kayak sesuatu yang harus deal with. Iya. Bukan untuk apa ya, tapi memang pada akhirnya memang kalau menurutku lebih genahnya tidak jadi aset pribadi nggak sih? Kecuali misalnya memang di awal gini, oke, disclaimer-nya begini ya teman-teman ya. Ini sulit juga untuk karena ada sebagian orang menganggap oh ini gereja ini cuma buat ladang cari cuan, ladang cari duit. Iya. Gue sendiri bisa bersaksi, wis asik, aku bersaksi Iya. bahwa ada sebagian gembala-gembala yang karena kita konteksnya ngomongin GBI ya. Ada sebagian gembala-gembala GBI itu nggak cari cuan kok. Justru mereka betul-betul kasih duitnya. Betul. Karena mereka sebagian pengusaha. Ya. Sebagian juga berasal dari keluarga pengusaha. Jadi mereka tuh justru bantu jemaat, bukan mereka cari cuan kok. Betul. Jadi perlu diluruskan buat teman-teman yang berpikir bahwa oh ini buat cari duit. Enggak juga. Enggak bisa bilang begitu. Apalagi kalau di desa-desa, di daerah-daerah. Wah, kadang orang memandangnya GBI gereja kota, mega gitu kan. Ya, coba main ke daerah deh gitu. Di situ aku melihat sendiri, aku bersaksi bahwa tidak sedikit yang benar-benar mengorbankan hidup, memberi hidup untuk pelayanan. Jadi mereka itu pelayanan kok. Mereka pengusaha, tapi mereka juga pelayanan dalam arti mereka bikin gereja. Betul. Mungkin pendekatannya sesimpel gini aja. Saya mau bikin rumah ibadah supaya orang ketemu Tuhan. Sesimpel itu aja sudah. Betul. Gitu sih. Jadi kadang-kadang juga ya kita harus akui bahwa kadang-kadang juga logat timurnya keluar. Kita punya ekspektasi ketinggian. Iya. Kita ini yang aku mau masuk dari tadi juga salah satunya. Somehow jemaat itu, gue bisa mampu melihat bahwa jemaat itu atau sebagai orang Kristen, memang ada fase di mana kita tuh tergantung pada pemimpin rohani. Itu harus diakui. Iya. Fase sebagai anak kecil. Ibarat anak kecil tergantung pada orang tua. Iya. Bahwa dia tuh kayak nggak bisa ngapa-ngapain, dia harus look up to orang tua terus. Nah dia look up to orang tua, tapi masalahnya nggak semua orang tua sempurna. Tidak ada yang sempurna. Iya. Tapi nggak semua mengemban tugasnya dengan baik. Nggak semua bisa menjadi teladan yang baik. Nggak semua pun bisa ini. Jadi dalam proses itu, sebagian anak-anak kecewa sama orang tuanya. Nah mungkin ilustrasi ini adalah ilustrasi yang menggambarkan jemaat juga. Sebagian memang mereka masih butuh pemimpin yang nggak ada salahnya dalam tanda kutip. Iya. Pemimpin yang bisa mereka teladani terus. Tapi yang nyambung ke bro tadi ngomong, gereja seharusnya mendewasakan jemaat. Iya. Sehingga jemaat itu tidak terus-menerus jadi jemaat yang gampang kecewa sama hamba Tuhan. Benar. Ketika hamba Tuhannya tidak melakukan tugasnya dengan baik, katakanlah kita nggak usah ngomong soal masalah pelanggaran yang lain-lain. Iya. Melakukan tugas saja. Jadi dikit-dikit kecewa. Iya. Kayaknya ada faktor ayam sama telur nih. Ayam dari mana? Telur. Telur dari mana? Ayam. Ayam dari mana? Telur. Jadi siapa dulu nih mulai kan? Hamba Tuhan. Oh karena jemaatnya bocil. Tapi jemaatnya juga look up to hamba Tuhan. Hamba Tuhannya juga salah. Iya. Gitu tuh. Benar. Nah itu balik lagi ya. Kalau aku selalu sangat suka dengan analogi, bukan analogi lah, emang ini gambaran dari firman Tuhan bahwa gereja itu ya harusnya jadi family.
Ini yang jadi problem. Orang seringkali memandang gereja bukan sebagai keluarga rohani, tapi lebih kepada restoran cepat saji. Ya. Jadi mereka Mentalnya begitu. Mereka datang untuk di-entertain, dia datang untuk menikmati. Apa ini sajiannya? Oh, praise and worship-nya begini, oke. Khotbahnya begitu, oke. Wah, LED-nya wah, udah masuk fasilitas. ada nggak ya? Ya. Lalu mulai Parkirannya gimana? Nah, akhirnya senyum atau cemberut. Nah, gitu. kasih. Akhirnya semua diukur berdasarkan itu. Dan celakanya mentalitas jemaat yang seperti itu disambut oleh gereja. Gereja pun memperlakukan mereka seperti customer. Di mana ya oke, kita kasih excellent service. I'm not against excellent service. Kita semua harus kasih yang terbaik. Tetapi excellent service itu bukan untuk mengentertain mereka. At the end of the day mereka harus bertumbuh dewasa dan akhirnya bisa menerima keberadaan kekurangan yang ada. Sehebat-hebatnya kita kasih excellent service, ada celahnya pasti. Gitu kan. Tapi itulah keluarga. Nggak ada keluarga, oh saya pokoknya harus punya keluarga yang excellent. Kalau enggak saya pindah kakak. Kan nggak gitu konsepnya kan. Ya. Ya disitulah jemaat diajar. Ya ibaratnya di tengah keluarga ada anak-anak kecil yang harus ketika makan malam itu diambilin. Kamu mau apa makannya, nasi ayam, daripada berantakan kan? Nasi ayam, sop nih. Sediain di meja, makan yang baik ya. Kalau perlu masih disuapin tuh. Tapi kalau udah bapak-bapak jenggotan, udah punya anak, terus dia bilang ambilin, aku mau itu. Kan pengen ditabok ya bawaannya. Ambil sendiri, kan lu udah gede. Keluarga kan self service. Ya gak sih? Kalau udah Menarik. berkeluarga Keluarga self service. dewasa, bukan lu terus yang dilayani, lu melayani orang lain, lu jadi berkat buat orang. Lu mulai bertanya, apa yang bisa ku kontribusikan ya buat pelayanan ini, gitu. Nah, disinilah PR-nya para pemimpin untuk mendidik, mengajar mereka untuk bertumbuh dewasa. Tapi jangan lupa juga kehadiranmu sebagai bapak itu harus dirasa. Kalau enggak lu cuma jadi bos dong, nyuruh-nyuruh doang. Lu bertumbuh ya, dewasa ya, dewasa. Jadi bapak lo yang hadir. Yang tadi kita bilang di awal, membangun manusia. Sampai mereka merasa emang gue di sini diperlakukan sebagai anggota keluarga. Dan gue bersyukur bisa bertumbuh sama-sama dengan gembala gue. Dan gue akan full support untuk pelayanan di tempat ini. Gitu kan. Tapi kalau gembalanya yang dilihat, ya ini mah memanfaatkan kita, mengambil mengeksploitasi kita, ya gimana mau anggap gereja keluar ngomong kita keluarga rohani, lu aja nggak jadi bapak buat kita. Ya balik lagi, dua-dua pihak ya harus sama-sama belajar. Lu kan juga ada dalam kepemimpinan. Kan pasti ada aja contoh-contoh yang kita udah lihat begitu. So how? Terus gimana? Maksudnya sebagai apa yang harus dilakukan kalau gitu? Kalau aku sih kita mesti balik lagi ke cara Yesus ya. Yesus itu adalah pribadi yang bukan hanya hadir sebagai guru, sebagai Mesias, pemimpin Tuhan, tapi juga jadi sahabat. Maksudnya kan, kalau gue masuknya ke situ-situ lagi kan. Balik lagi, lu harus hadir sebagai sahabat juga bagi mereka. Pastors and friends buat mereka. Youth pastor and friends. Jadi ada kata sahabat tuh. Ya kan, Jurgen Moltmann punya statement kan. Dalam sudut masa buku teolog. Jadi kan segala gelarnya Yesus tuh disematkan kata sahabat setelah itu. Dan aku pikir kita perlu belajar untuk jadi sahabat buat mereka gitu. Dalam arti satu ya tadi kalau nilai-nilai sahabat apa? Inklusif, jangan eksklusif lah. Ada waktunya kan kita quality time ngobrol sama circle orang-orang yang support pelayanan kita. Yuk ajak ngobrol, ajak makan gitu kan. Ya nggak usah. Ya kalau soal budget kan relatif ya, bisa diatur. Kalau anak muda, Kak, nggak ada duit, udah beli McD, beli kentang,
gelar tuh kentang rame-rame comot. Itu aja kan udah jadi satu yang aku diajak ngobrol nih sama youth pastorku nih. Aku diajak tuker pikiran nih sama dia. Inklusif, setara. Jangan kita selalu memanfaatkan, wah gue ini pemimpin lu loh, lu harus tunduk sama gue. Berasa nggak? Maksudnya kultur sebagian, tidak semua once again. Tapi gua rasa mewakili generasi yang dulu. Karena kita mungkin harus bilang ini tidak pada gereja ya, tapi pada sekuler aja dulu. Iya. Bahwa pendekatan dulu itu ya, pendekatan dulu itu pendekatan hierarkial, memang birokrasi hierarki. Gua atasan, gua orang tua, lu anan, bawah. Istilahnya ABS bro. Asal abal senang. Jadi ketemu sama lu, gua mau ngajarin lu, bukan lu yang ngomong sesuatu kasih tahu gua. Itu pendekatan dulu. Betul. Dan itu terjadi pada sekuler, terjadi pada semua orang, pada semua organisasi, dan dalam hal itu gereja juga. Bahwa itu dulu terjadi. Ya, nah sekarang zaman berubah, lebih inklusif, lebih setara, orang tidak pada hierarki gimana-gimana, tapi bisa ada komunikasi dua arah, which is itu hal yang kita sambut positif baik ya. Karena lu ketemu dengan situasi itu nggak? Dalam arti dengan teman-teman pemimpin yang lain sering dalam tubuh organisasi sering. Terus gimana bro? Ya agak susah ya. Karena memang tadi budaya kita kan kenal servant leadership. Kadang-kadang itu cuma jadi propaganda ya, sayangnya ya. Aduh, gua nggak berani. Kalau menurut gua oke lah. Ada yang melakukan itu dengan ketulusan, ya dengan intensi. Pasti ada lah, betul. Tetapi ya balik lagi, hierarki itu pada akhirnya menjadi gap, menimbulkan gap. Ya. Tapi sekali lagi ya, disclaimer, gua sekali lagi nggak against hierarki, gue tidak meniadakan hierarki, tapi butuh lah ke dalam hal wewenang, otoritas, organisasi, ya kan ada hierarki. Tapi sulit ya kayaknya kalau hierarki organisasi itu tanpa hierarki. Betul, sulit, nggak bisa ya. Emang harus ada. Tapi jangan gunakan struktur itu di dalam semua aspek kehidupan kita. Let's say misalkan, oke, kita dalam pelayanan ini adalah hierarki itu. Tapi kalau udah di meja makan, santai aja lah, jadi temen aja lah gitu, ngobrol aja apa adanya gitu kan. Aku rasa itu yang authenticity itu. Asik kata Authenticity. Iya, authenticity itu yang dicari generasi saat ini gak sih? Iya. Mereka pengen pemimpin yang ya udah lu emang jadi diri lu sendiri aja, nggak usah terlalu yang jaga wibawa, selalu pengen kelihatan dihormati segala macam. Aku percaya respect itu kan di gain ya. Dan itu by proses. Mau pelayanan anak muda dengan cara persahabatan, kelemahannya apa? Dikurang ajarin lu. Ditoyor-toyor kalau itu lebay ya. Maksudnya diremehin, dianggap ya kakak ini mah kurang wibawa mungkin. Iya. Tapi buat aku itu sesuatu yang worth untuk diperjuangkan demi deket meniadakan atau meminimalisir gap itu. Supaya aku bisa dapetin hati mereka dan mereka tahu bahwa gereja itu peduli dan mengasihi mereka. Aku rela kok mengalami itu. Tetapi di dalam perjalanannya kan ada pemuridan, kita bangun mutual respect. Itu yang pelan-pelan akan dipelajari oleh anak-anak muda itu. Tetapi ya bayar harganya lah, nggak apa-apa lah. Untuk for the sake of friendship itu kita mungkin akan mengalami ketidaknyamanan sebagai pemimpin. Tapi it's okay untuk mencoba. Membicarakan ini tuh nggak lengkap tanpa kita membicarakan tentang respon hari ini orang-orang yang udah kecewa. Atau orang yang udah merasa wah nggak ada harapan dah sama hamba Tuhan gue. Atau nggak ada harapan lah sama pendeta gue. Nggak ada harapan lah sama youth pastor gue, youth leader, whatsoever. Mereka yang kecewa. What would you say to them? Kita juga banyak salah ya. Kita kan gampang ya menuding, pointing out kesalahan, khususnya hamba Tuhan. Tapi kita sering lupa kita pun ada salahnya. Tadi hamba Tuhan, Kak Randy. Kak Randy dia hamba Tuhan, Kak Randy. Aku nih hamba uang. Aku nih hamba biasa. Aku nih orang biasa. Secara posisi
memang dia mungkin punya jabatan, disebut pastor, disebut gembala. Tetapi bukankah, gua balik lagi ya, firman Tuhan bilang kan kita ini imamat yang rajani, kita ini kepunyaan Allah, umat bangsa yang kudus, yang sudah dipanggil dari gelap kepada terangnya ajaib. Eklesia. Jadi sebenarnya ya wajah gereja tuh bukan cuma mereka loh yang duduk di atas itu. Kita nih juga wajah gereja. Cara kita pointing out, cara kita menghakimi, kalimat-kalimat yang keluar dari mulut kita, representasi siapa? Ya Kristus itu sendiri kan. Dan aku jemaat biasa Karen, boleh dong masih berdosa. Nah ini POV yang mesti diubah. Yes. Gitu loh, bahwa kita semua hamba Tuhan gak sih? Yes. Panggilannya itu kan. Jadi maksudnya tuh pada akhirnya itu tuh perspektif yang benar-benar ada tapi itu keliru banget. Iya. Dikotomi antara hamba Tuhan dan jemaat. Ya disebutnya kaum awam kan. Awam tuh kan artinya nggak paham. Gak paham. Iya. Itu yang gue ngerti. Itu yang gue sangat gelisah dengar itu. Gue paling gak suka. Dan orang nyaman dibilang ya kita adalah hanya awam-awam. Gue gak suka. Justru sebenarnya jemaat itu jangan jadi awam. Betul. Kita harus menjadikannya melek gitu. Iya. Makanya ada ini kan. Wah, masuk banget Padre. Anugerahmu. Asik. Iya. Kita kan mendewasakan, mengedukasi bahwa semua dari kita loh, tidak terkecuali. So Karen, di start dari mana? Kalau misalnya aku adalah orang yang terluka, kecewa dengan gerejaku. Tadi Karen dibilang ubah atau pindah, tapi udah gak ada obat nih Karen. Gue pindah dah. Apotek tutup ya. Gue jawabannya apa? Pindah kemana? Yang pertama, kalau menurutku ya, gak usah buru-buru deh. Oke lah, lu misalkan menarik diri dan berusaha. Gereja Karen ini nanti ditulis di bawah, tolong tampilkan di layar. Pastor Randy ada bergereja di sini. Ya, gue nggak men-encourage juga untuk kita jadi orang yang cepet-cepet pindah ya. Ya. Nanti nonton lah podcast kita ya di mobil tuh kan. Atau perjalananku juga. Ya kalau secara manusia mungkin aku logikanya pindah. Ya. Cuma toh aku bertahan gitu kan. Tetapi gini, ketika engkau mungkin kecewa, terluka, sakit hati, oke lah lu mau menenangkan hati, lu mau apa bahasanya ya, retret asik. retret seorang diri gitu, it's okay. Tapi dengan satu tujuan, aku mau pulih. Mungkin kalau aku ada di circle ini, aku nggak pulih-pulih nih, tapi aku mau Pulih. beres dulu sama Tuhan terutama. Karena kan ya balik lagi, hubungan lo sama manusia mempengaruhi hubungan lo sama Tuhan toh. Banyak orang masalahnya hari ini menarik diri, ketarik terus, nggak balik-balik. Nah, iya, Sayangnya begitu. betul. Padahal kan yang salah kan bukan Tuhannya ya. Kita punya hubungan harusnya tetap baik sama Tuhan. Dan kalau hubunganku dengan Tuhan bisa terpengaruh karena sesama, artinya apa? Gue harus beresin minimal hati gue dulu nih. Nah, ambil waktu, tenangkan hati, berproses tidak masalah. Tapi kita punya satu tujuan, aku mau pulih nih Tuhan. Karena kalau aku nggak pulih, ruginya bukan cuma ke orang lain, ke diri sendiri. Iya. Itu dulu aja gitu. Kalau kita sudah mulai hati dipulihkan oleh Tuhan, percaya deh pasti mulai ada second chance buat orang lain, buat komunitas yang disebut gereja ini kayak, ya mungkin ya waktu itu, ya gue ada di tempat yang salah di waktu yang salah aja. Tapi kali ini mungkin bisa jadi lebih baik dari sebelumnya. Kalau nggak pulih dan mulai pindah-pindah, biasanya akan menimbulkan riak-riak. Akan menimbulkan, Biasanya akan ada banyak dysfunction. yes, itu betul. Dan akhirnya kita ke-trigger dan sadar bahwa oh iya, ternyata emang isu yang kemarin belum selesai gue. Di tempat yang baru itu ke-trigger lagi. Iya, dan pada akhirnya tuh kita bukan hanya melukai diri sendiri, kita melukai banyak orang. Yes. Menghancurkan banyak orang. Betul. Karena kita sendiri tidak memberesin itu, beresin di hati. Ya. Tadi istilah itu tadi bagus tuh. Karena kebencian atau karena kasih. Ya. Kalau berarti proses perjalanan kita haruslah sampai pada proses bagaimana izinkan Tuhan membalut, ya, membereskan dan membuat hati kita mengalir kasih Tuhan. Haleluya. Habis ini lagu soundtracknya keluar, kasih dari surga.
Request ya Nikita ya, versinya Nikita ya. Thank you banget Bro Randy udah berbagi insight. Gua rasa gini. Anyway ya, ini cuma sekarang kelihatan. Nanti berikutnya kita akan undang seorang yang gue tuh mengakui sebenarnya ya, dalam pelayanan gue makin sadar banget bahwa kita itu adalah bagian dari, kalau ibarat tuh puzzle ya. Puzzle-nya bagaimana Tuhan tuh adalah tokoh utamanya dan kita hamba-hambanya. Ya. Gue mau mengarahkan pembicaraan ini pada gue kadang-kadang suka kagum dengan orang-orang kayak Bro Randy ya, nanti satu lagi nih. Mereka tuh kalau quotes-quotesnya bagus-bagus. Gue tuh bukan orang yang suka bikin quotes, gak bisa gue. Gue rasa gue tuh cuman analisa apa, tapi mereka bisa keluar kata-kata quotes yang keren-keren. Kita akan berikutnya akan melihat seorang pastor yang quotesnya bagus-bagus juga, suka dikutip. Jenggotan. Udah, iya baik. Dia namanya seringkali anomali ya. Iya. Kristo tapi Heru. Krista apa Namanya Heru ya? Heru apa bukan? Kakak ipar. Loh, gue gak mau bocorin. Nice. Iya, jadi senang teman-teman bisa maksudnya ngobrol dengan Pastor Randy dan gue yakin bahwa teman-teman juga dapat insight dari obrolan kita. Silakan teman-teman tuliskan apa yang teman-teman pelajari di bawah, dan mungkin untuk next mau bahas apa dengan Pastor Christopher tapi Heru. Mau bahas apa dengan dia, teman-teman silakan nanti silakan tuliskan juga kira-kira bahas apa, tapi jangan bahasin tentang Iran lawan Israel. Oh iya, Nah, apalagi Zakir Naik ya. Aduh, Jenggotnya panjangan mana? Maksud gua gitu kan. Iya juga. Perlu diukur. Boleh juga tuh waktu Zakir naik ke Jakarta, bawa dia tuh ya. Hey brother, kita sama-sama jenggotan. Cosplay. Oke teman-teman, kita ketemu lagi di konten Gereja 360 berikutnya. Semoga pembicaraan ini jadi revitalisasi. Pembicaraan ini jadi sesuatu yang boleh mengubahkan kita, membuat kita refleksi diri juga. Siapa tahu sebenarnya juga mungkin kita pengen ubah orang lain, tapi sebenarnya harusnya mulai dari kita. Iya. Sometimes kita tanpa sadar kelewat batas berpikir kita bisa ubah orang. Padahal yang harusnya kita gumulkan harus ngaku bahwa ubah hati sendiri. Iya. Itu sulit loh. Dan itu perlu. Dan itu itu butuh butuh benar-benar kerendahan hati. Iya. Kerendahan hati untuk izinkan Tuhan ubahkan hati saya dulu. Tuh. Siapa tahu dari kamu berubah, orang lain itu justru berubah. Ya. Karena kamunya berubah gitu. Asik. Boleh jadi quotes kayak. Kita ketemu lagi di konten Gereja 360 berikutnya. So, God bless you teman-teman semua. God bless.